Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kami kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sejarah dan perkembangan hadis tematik. Penyampaian pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, lalu Muhammad Hafiz Mauladuddin, tentang pengertian hadis tematik. Apa itu hadis tematik? Yang dimaksud dengan hadis tematik atau maudu'i ialah mengumpulkan hadis-hadis yang terpecah dalam kitab-kitab hadis yang terkait dengan topik tertentu, kemudian disusun dengan sebab-sebab munculnya atau pemahamannya dengan penjelasan dan pengkajian dalam masalah tertentu. Terima kasih. Sejarah hadis tematik. Sebagian para ahli berpendapat bahwa pemalsuan hadis telah terjadi sejak masa Rasulullah SAW hidup. 2. Shalah al-Din al-Adabi berpendapat bahwa pemalsuan hadis yang sifatnya semata-mata melakukan kebohongan terhadap Rasul, atau dalam pengertiannya yang pertama mengenai al-wad sebagaimana yang telah diuraikan di awal, dan berhubungan dengan masalah keduniawian, telah terjadi pada zaman Nabi dan hal itu dilakukan oleh seorang munafik. Sedangkan pemalsuan hadis yang berhubungan dengan masalah agama atau dalam pengertiannya yang kedua mengenai al-wad belum pernah terjadi pada masa Nabi. 3. Kebanyakan ulama hadis berpendapat bahwa pemalsuan hadis baru terjadi untuk pertama kalinya setelah 40 Hijrah pada masa kekhalifahan Ali, yaitu setelah terjadinya perpecahan politik antara kelompok Ali di satu pihak dan Muawiyah dengan pendukungnya di pihak yang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan hadis tematik. Pada dasarnya ini bukanlah perkembangan hadis tematik, melainkan perkembangan hadis dari masa Nabi Muhammad SAW hingga masa saat ini. Pertama, hadis pada masa Nabi Muhammad SAW. Hadis yang disampaikan Nabi kepada para sahabat melalui beberapa cara. Menurut Muhammad Mustafa Azami ada 3 cara, yaitu pertama, menyampaikan hadis dengan kata-kata. Nabi banyak mengadakan pengajaran-pengajaran kepada sahabat, bahkan dalam rangka untuk memudahkan pemahaman daya ingat para sahabat. Juga Nabi mengulang-ulang perkataannya sampai 3 kali dalam penyampaian hadis. Yang kedua, menyampaikan hadis melalui media tertulis atau Nabi mendiktekannya kepada sahabat yang pandai menulis. Yang ketiga, menyampaikan hadis dengan mempraktikkan secara langsung di depan para sahabat. Misalnya ketika beliau mengajarkan cara berwudu, sholat, puasa, menunaikan ibadah haji, dan sebagainya. Pada masa Nabi, hadis tidak ditulis secara resmi sebagaimana Al-Quran. Hal ini dikarenakan adanya larangan dari Nabi. Larangan tersebut secara implisit menunjukkan adanya kekhawatiran dari Nabi apabila hadis yang ditulis akan bercampur baur dengan catatan-catatan ayat Al-Quran. Meskipun demikian, ada juga riwayat-riwayat yang menyatakan bahwa pada masa Nabi ada sebagian sahabat yang memiliki lembaran-lembaran yang berisi tentang catatan hadis. Seperti Abdullah bin Amr dengan lembaran yang diberi nama As-Sahifah As-Shadiqah. Dinamakan demikian karena ia menulis secara langsung dari Rasulullah SAW sendiri. Namun di akhir hayat Nabi mengizinkan penulisan hadis. Yang kedua, pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa ini perhatian para sahabat masih terfokus pada pemeliharaan dan penyebaran Al-Quran. Maka periwayatan hadis belum begitu berkembang dan masih ada pembatasan dalam periwayatan. Oleh karena itu para ulama menganggap masa ini sebagai masa pembatasan periwayatan. Pembatasan penyederhanaan hadis yang ditunjukkan oleh para sahabat dengan sikap kehati-hatiannya menggunakan 2 jalan dalam meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW, yaitu periwayatan lafzi dan periwayatan maknawi. Periwayatan lafzi adalah periwayatan hadis yang redaksinya atau matannya persis seperti yang diurutkan Rasulullah SAW dan hanya bisa dilakukan apabila mereka hafal benar apa yang disabdakan Rasulullah SAW. Periwayatan maknawi adalah hadis yang matanya tidak persis sama dengan yang didengarnya dari Rasulullah SAW, akan tetapi isi atau maknanya tetap terjaga secara utuh sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW tanpa ada perubahan sedikit pun. Kemudian yang ketiga ada masa kodifikasi hadis. Kata kodifikasi dalam bahasa Arab dikenal dengan at-tadwin yang berarti mengumpulkan dan menyusun. Secara istilah, kodifikasi adalah penulisan dan pembukuan hadis Nabi Muhammad SAW secara resmi berdasarkan perintah khalifah dengan melibatkan beberapa personel yang ahli dalam masalah ini, bukan yang dilakukan secara perseorangan atau untuk kepentingan pribadi. Dengan kata lain, kodifikasi hadis adalah penghimpunan, penulisan dan pembukuan hadis Nabi atas perintah resmi dari khalifah, bukan dilakukan atas inisiatif sendiri. Tujuannya untuk menjaga hadis Nabi Muhammad SAW dari kepunahan dan kehilangan, baik karena banyaknya periwayat
penghafal hadis yang meninggal maupun karena adanya hadis palsu yang dapat mengacau balaukan keberadaan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Adapun pembagian masa kodifikasi hadis dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu kodifikasi hadis abad 2 Hijriah. Yang kedua, kodifikasi hadis abad 3 Hijriah. Pada abad ketiga Hijriah merupakan puncak usaha pembukuan hadis. Ulama hadis yang muncul pada abad ini digelari dengan muqaddimin yang mengumpulkan hadis dengan semata-mata berpegang pada usaha sendiri dan pemeriksaan sendiri dengan menemui para penghafal hadis yang tersebar di setiap pelosok dan penjuru negara Arab, Persia, dan lain-lain. Yang ketiga, kodifikasi hadis abad 4 sampai dengan 7 Hijriah. Masa ini adalah masa pemeliharaan, penertiban, penambahan, dan penghimpunan dan berlangsung sekitar 2,5 abad, yaitu antara abad ke-4 sampai dengan pertengahan abad ke-7 Masehi, saat jatuhnya dinasti Abbasiyah ke tangan Hulagu Khan tahun 656 Hijriah. Gerakan ulama hadis pada masa ini sebenarnya tidak jauh beda dengan gerakan ulama pada masa hadis sebelumnya. Dan yang terakhir adalah kodifikasi hadis abad ke-7 Hijriah hingga saat ini. Masa ini adalah masa persyarohan, penghimpunan, dan pentakhrijan. Ulama pada masa ini mulai mensistematisasi hadis-hadis menurut kehendak penyusun, memperbarui kitab-kitab mustakhraj dengan membagi hadis menurut kualitasnya. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman, jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di grup kelas. Terima kasih.